Kabut tipis menggantung di atas sawah ketika matahari mulai terbit di ufuk timur. Desa Kedung Jati tampak seperti lukisan yang beku di antara perbukitan hijau dan pepohonan jati yang menjulang. Udara pagi terasa lembab, dan aroma tanah basah bercampur dengan suara kokok ayam yang sayup-sayup terdengar. Namun di balik keindahan itu, ada sesuatu yang ganjil, keheningan yang terlalu dalam, seolah desa itu menahan napasnya sendiri. Kiai Marzuki menatap hamparan padi yang mulai menguning dari beranda rumah sederhana yang baru ditempatinya. Lelaki parubaya itu baru sepekan tinggal di Kedung Jati, memenuhi undangan kepala desa Kasan untuk mengajar agama dan membantu membimbing masyarakat. Ia dikenal di pesantrennya sebagai ulama yang sabar dan lembut, tapi sekaligus tegas terhadap kemungkaran. Dalam diamnya pagi itu, ia merasa ada sesuatu yang berat di udara, seperti bayangan yang bersembunyi di balik cahaya. Di kejauhan, suara gamelan sayup terdengar dari arah rumah seseorang. Tapi yang aneh, suara itu berhenti tiba-tiba, digantikan oleh gong panjang yang menggema. Kiai Marzuki berdehem pelan, lalu memejamkan mata, melafalkan basmalah dalam hati. Ia tahu, di banyak desa, adat dan kepercayaan lama seringkali berbaur dengan ajaran agama. Namun di Kedung Jati, percampuran itu terasa lebih pekat. Sulastri, istrinya, keluar dari dapur sambil membawa secangkir kopi. "Abah belum tidur semalaman, ya?" tanyanya lembut. Wajahnya terlihat lelah namun tetap teduh. Marzuki tersenyum tipis, menerima kopi itu dengan tangan bergetar halus. "Hati ini gelisah, Las. Tadi malam aku dengar sesuatu dari arah timur, seperti suara tangisan perempuan." Sulastri menunduk. "Itu sering terjadi, Bah. Warga bilang itu tangisan Embok Nini, roh perempuan yang dulu mati gantung diri di pohon randu dekat sungai." Kalimat itu diucapkan lirih, tapi cukup untuk membuat dada Marzuki terasa dingin. Ia memandang istrinya lama, mencoba membaca wajahnya, namun Sulastri hanya tersenyum pahit dan beranjak ke dapur lagi. Siangnya, Kiai Marzuki menerima kunjungan dari kepala desa Kasan. Lelaki itu berwajah lebar dengan kumis tebal, berbicara cepat seolah sedang menutupi kegelisahan. "Kiai, kami semua berterima kasih sudah mau datang. Tapi, akhir-akhir ini, desa kami tidak seperti biasanya. Orang-orang mulai takut keluar malam. Ada yang bilang, penyakit aneh mulai menyebar." Kiai Marzuki meletakkan cangkirnya dan menatap Kasan. "Penyakit aneh bagaimana maksudnya?" Kasan menunduk, menatap tanah. Orang-orang jatuh sakit tanpa sebab. Tubuh mereka panas, tapi dingin di ujung kaki. Ada yang mimpi buruk setiap malam, melihat wajah hitam di jendela. Dan, ayam-ayam mati tanpa luka. Seolah dihisap sesuatu. Keheningan mengisi ruangan. Angin yang masuk dari jendela membuat tirai berkibar pelan. Kiai Marzuki menarik napas dalam-dalam. "Apakah ada seseorang yang kalian curigai?" Kasan menelan ludah. "Orang-orang bilang, ini ulah Mbah Suro, dukun tua yang tinggal di hutan utara. Ia marah karena permintaannya ditolak." Mata Marzuki sedikit menyipit. "Permintaan apa?" "Dia menawarkan jampi kesuburan agar panen berhasil, tapi meminta syarat tumbal manusia. Aku menolak. Setelah itu, malapetaka datang," ucap Kasan lirih. Kiai Marzuki terdiam lama. Dalam batinnya, ia tahu pertempuran seperti ini tidak bisa hanya dengan logika. Ada sesuatu yang lebih dalam, perjanjian lama antara manusia dan makhluk yang tidak tampak. Ia menatap keluar jendela, melihat langit yang mulai gelap meski baru sore. Awan menggumpal seperti tinta hitam. Malamnya, suasana desa makin mencekam. Suara jangkrik seolah berhenti, digantikan oleh desir angin yang membawa aroma anyir. Dari kejauhan, terdengar lolongan anjing, lalu senyap. Kiai Marzuki duduk di ruang tamu, memegang tasbih, sementara Sulastri membaca surah Yasin pelan-pelan di sampingnya. Lampu minyak bergoyang, nyalanya bergetar seiring hembusan angin yang masuk lewat celah dinding. Tiba-tiba, suara benda jatuh terdengar dari halaman. Latif, santri muda yang tinggal bersama mereka, segera keluar dengan membawa senter. Ia menyorotkan cahaya ke arah pohon mangga. Di sana tergantung seekor ayam mati, lidahnya menjulur, matanya putih. "Kiai, ini ayam yang tadi pagi masih hidup," katanya terbata.
Kiai Marzuki berdiri perlahan. Matanya menatap tajam ke arah utara, ke arah hutan. Bersihkan tempat ini, Latif. Baca ayat kursi 7 kali. Malam itu, Kiai Marzuki tidak tidur. Ia duduk di beranda sambil terus berzikir. Sesekali, ia melihat cahaya kecil menari di antara pepohonan. Bukan seperti lentera, melainkan seperti bola api kecil yang melayang dan menghilang begitu saja. Ia tahu itu bukan hal biasa. Menjelang tengah malam, suara tangisan perempuan terdengar lagi. Lebih dekat, lebih nyaring. Sulastri menggenggam tangannya erat. "Abah," suara itu datang dari arah sumur. Marzuki berdiri, mengambil surban putihnya, dan melangkah keluar. Di bawah cahaya bulan separuh, ia melihat sesuatu di tepi sumur. Sosok perempuan berambut panjang berdiri membelakanginya. Gaunnya lusuh, kulitnya pucat keabu-abuan. Tapi ketika ia mendekat, sosok itu lenyap seperti asap. Ia memejamkan mata, menggumamkan ayat suci, dan menaburkan air doa di sekitar sumur. Air itu mendesis pelan, seperti menyentuh sesuatu yang panas. Dari dasar sumur terdengar suara gemericik, lalu senyap. Ketika kembali ke rumah, Kiai Marzuki mendapati Latif tertidur di lantai dengan tasbih di tangan. Tapi di dahinya terdapat bekas cap tangan hitam. Marzuki tersentak, menatap Sulastri. "Kegelapan sudah masuk rumah ini," bisiknya lirih. Fajar berikutnya datang dengan langit kelabu. Suara ayam sudah tak terdengar, dan beberapa warga datang dengan wajah cemas. Mereka bercerita bahwa 3 orang jatuh sakit semalam, menggigil dengan mata melotot seperti melihat hantu. Salah satu dari mereka bahkan menyebut nama Mbah Suro dalam tidurnya. Kiai Marzuki berdiri di tengah kerumunan warga, menatap mereka satu persatu. Ia tahu, malam-malam berikutnya tidak akan mudah. Sesuatu telah membangunkan kekuatan lama di tanah ini. Dan ia, sebagai penjaga iman, tidak bisa mundur. Di kejauhan, kabut menebal, menelan matahari pagi. Dari arah hutan, suara kentongan terdengar 3 kali, pertanda bencana menurut kepercayaan lama. Kiai Marzuki menggenggam tasbihnya lebih erat, membisikkan doa. Dalam hatinya, ia tahu, malam-malam di Kedung Jati baru saja dimulai. Angin sore berhembus pelan membawa aroma lembab dari sawah yang baru dipanen. Di tengah suasana itu, kepala desa Kasan duduk di beranda rumahnya dengan wajah muram. Matanya sayu, seolah dibebani rasa bersalah yang berat. Sejak menolak syarat tumbal dari Mbah Suro, hidupnya tidak lagi tenang. Setiap malam ia terbangun oleh mimpi yang sama. Sebuah suara tua memanggil namanya dari tengah hutan, diikuti oleh tawa yang mengerikan. Di tangannya tergenggam surat kuno yang ditemukan di laci kantor desa. Surat itu bertuliskan aksara Jawa yang samar, seolah ditulis dengan darah yang sudah kering. Ia tidak tahu siapa yang menaruhnya di sana. Tapi di bawah tulisan itu terdapat cap tangan hitam yang masih lembab. Saat disentuh, kertasnya terasa hangat seperti kulit manusia. Kasan merinding, buru-buru melipat surat itu dan menyembunyikannya di saku. Sore itu, ia memutuskan menemui Kiai Marzuki. "Kiai," ujarnya saat tiba di rumah sang ulama, "saya harus mengaku sesuatu. Ada hal yang belum saya ceritakan waktu itu." Suaranya serak, penuh ketakutan. Kiai Marzuki mempersilakannya duduk dan menunggu tanpa bicara. "Beberapa bulan lalu, Mbah Suro datang ke rumahku. Katanya, desa ini akan menghadapi musim paceklik panjang. Ia menawari saya bantuan, sebuah jimat dan ritual kesuburan untuk menjaga hasil panen. Tapi ia minta 1 nyawa sebagai tumbal. Ia bilang, darah manusia adalah sesaji tanah untuk roh penjaga Kedung Jati." Kiai Marzuki menatap Kasan dalam diam. "Dan engkau menolak. Lalu bencana datang?" tanyanya tenang. Kasan mengangguk cepat. "Saya pikir itu cuma ancaman. Tapi sejak saat itu, sapi mati, air sumur bau, dan anak-anak demam. Bahkan beberapa warga mulai menyalahkan saya karena menolak tumbal itu. Mereka bilang, saya membuat Mbah Suro murka." Sulastri yang sedari tadi mendengarkan dari dapur ikut keluar, membawa teh hangat. "Kepala desa tidak salah," katanya lembut. "Tidak ada berkah yang lahir dari darah manusia." Namun sebelum ia sempat menaruh teh di meja, terdengar suara letupan keras dari luar. Latif berlari masuk, wajahnya panik. "Kiai,
Pohon beringin di dekat masjid roboh sendiri. Tidak ada angin, tidak ada petir. Mereka bergegas keluar. Di halaman masjid, warga telah berkumpul. Pohon beringin tua yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya penjaga desa tumbang. Akarnya mencuat ke permukaan seperti tangan raksasa. Di sela-sela akarnya, sesuatu berkilau, sebuah kendi tanah liat tertutup kain merah. Kiai Marzuki mendekat hati-hati. "Jangan ada yang menyentuh," katanya tegas. Ia lalu mengambil surban putihnya, menutup kendi itu, dan membaca doa perlindungan. Ketika surban menyentuh kendi, terdengar suara mendesis seperti air panas disiramkan ke batu. Bau anyir darah tercium kuat. Beberapa warga menutup hidung, sebagian lagi mundur ketakutan. Setelah doa selesai, Kiai Marzuki berkata lirih, "Ini wadah santet. Sumbernya dari kekuatan hitam. Kemungkinan besar, milik Mbah Suro." Kepala Desa Kasan pucat pasi. "Dia ingin menghancurkan desa ini karena aku menolak syaratnya," gumamnya. Dia ingin membalas. Malam harinya, Kiai Marzuki mengumpulkan warga di masjid untuk berzikir bersama. Lantunan doa bergema, tapi udara di sekitar terasa berat. Lampu minyak bergoyang tanpa angin. Seorang perempuan tua tiba-tiba menjerit di barisan belakang dan jatuh pingsan. Saat tubuhnya diguncang, dari mulutnya keluar benang hitam panjang seperti rambut yang dibakar. Kiai Marzuki menatap benda itu dengan wajah muram. "Santet menembus tubuhnya," katanya. "Ini bukan santet biasa. Ini ilmu panggon roh, roh jahat ditempatkan dalam benda hidup." Doa semakin keras. Namun di sela zikir itu, tiba-tiba terdengar suara tawa panjang dari luar masjid, berat dan serak. Semua berhenti seketika. Suara itu terdengar seperti berasal dari arah hutan. Kiai Marzuki berdiri tegak, matanya tajam. "Jangan takut," katanya, meski jantungnya berdegup cepat. "Mereka ingin membuat kita gentar." Setelah acara selesai, Latif mendekat. "Kiai, saya ingin pergi ke hutan besok pagi. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan Mbah Suro di sana." Marzuki menatapnya lama. "Jangan gegabah, Nak. Tempat itu bukan untuk manusia biasa. Jika kau ingin ikut, kau harus kuat dalam doa." Pagi berikutnya, kabut menutupi seluruh desa. Kiai Marzuki dan Latif berjalan perlahan menuju utara, mengikuti jalan setapak yang jarang dilewati. Di kanan kiri, mereka melihat sisa-sisa sesaji, bunga layu, dupa bekas terbakar, dan kain kuning tergantung di ranting. Setiap langkah terasa semakin berat. Mereka sampai di tepi hutan keramat. Suara burung menghilang. Hanya terdengar desir angin dan bunyi ranting patah. Di tengah hutan itu, tampak gubuk tua beratap rumbia, rumah Mbah Suro. Dari dalamnya mengepul asap hitam. Kiai Marzuki berdiri di depan gubuk itu, membaca doa perlindungan. Tapi sebelum sempat melangkah, tanah di bawah kakinya bergetar. Asap hitam keluar dari celah-celah tanah, membentuk wajah menyeramkan. "Pergi dari sini, Kiai," suara itu menggema. "Ini tanah milik kami sejak sebelum manusia datang." Latif terhuyung mundur. Tapi Kiai Marzuki menancapkan tongkatnya ke tanah dan melafalkan ayat suci dengan lantang. Wajah asap itu menjerit lalu pecah menjadi kabut tipis. Namun, dari dalam gubuk terdengar suara tawa yang ia kenal, tawa Mbah Suro. "Marzuki," suara tua itu bergaung dari dalam. "Kau pikir doa bisa melawan darah leluhur yang tertanam di tanah ini? Desa ini berdiri di atas perjanjian, dan janji itu belum lunas." Kiai Marzuki menatap tajam ke arah gubuk. "Kalau perjanjian itu membawa mudarat, aku akan putuskan dengan izin Allah." Asap di sekeliling mereka mulai menipis, tapi hawa dingin tak juga hilang. Mbah Suro tidak keluar, hanya suaranya yang terus bergema. "Kau akan kehilangan sesuatu yang paling kau cintai, Kiai. Itulah harga imanmu." Kiai Marzuki menggenggam tasbihnya erat, menatap hutan yang kembali sunyi. Latif menatap wajah gurunya, takut tapi juga kagum. Di dadanya tumbuh keyakinan bahwa pertarungan antara cahaya dan kegelapan baru saja dimulai. Saat mereka kembali ke desa, ayam-ayam berkokok sebelum waktunya dan langit tampak merah keunguan. Di setiap rumah, warga menutup pintu lebih awal. Malam itu, semua tahu sesuatu telah bergerak dari dalam hutan.
dan tak ada lagi tempat yang benar-benar aman di Kedung Jati. Azan subuh berkumandang lembut dari surau kecil di tengah desa, menggema di antara kabut yang belum juga sirna. Namun suara itu terasa hampa pagi itu. Hanya beberapa warga yang datang ke surau. Sebagian besar masih tertidur dengan tubuh menggigil, atau takut keluar rumah setelah malam penuh teror. Kiai Marzuki berdiri di depan jemaah yang tersisa. Suaranya tenang tapi tegas. Setan hanya berkuasa atas hati yang takut. Maka lawanlah dengan keyakinan dan doa. Usai salat, Latif menghampiri gurunya sambil membawa sebotol air di kendi kecil. Kiai, saya sudah menyiapkan air seperti perintah panjenengan semalam. Air sumur dicampur dengan bacaan Yasin 3 kali. Marzuki mengangguk, menerima kendi itu, lalu meniupkannya pelan sambil berzikir. Ini bukan air biasa lagi, nak. Ini menjadi penawar bagi mereka yang diganggu. Bagikan pada warga, suruh mereka percikan di setiap sudut rumah. Matahari mulai naik, tapi sinarnya terasa redup di Kedung Jati. Kabut masih bergelayut, seolah menolak pergi. Di setiap rumah, warga menyiapkan ember kecil berisi air suci pemberian Kiai Marzuki. Anak-anak menyiramkan air itu sambil berdoa, sementara orang tua mereka membaca salawat. Namun di balik semua itu, rasa cemas tetap mengintai. Sulastri, yang menyiapkan sarapan di dapur, menatap keluar jendela. Ia melihat seekor burung gagak hitam bertengger di pagar bambu, matanya menatap tajam ke arah rumah mereka. Burung itu tidak terbang meski ia mengusirnya dengan sapu. Bah, panggilnya, burung itu dari tadi tidak mau pergi. Kiai Marzuki datang mendekat, menatap burung itu lama. Ia lalu membaca ayat kursi pelan. Seketika, burung itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah hutan. Namun di tanah tempatnya bertengger, tersisa bulu-bulu hitam yang basah seperti dilumuri darah. Ini bukan pertanda baik, gumam Marzuki. Mereka sudah mulai menandai rumah kita. Siangnya, Latif pergi membagikan air suci ke rumah-rumah warga. Ia melihat wajah-wajah letih yang kehilangan semangat. Di rumah Mbah Warti, seorang nenek renta, ia mendapati suasana yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di kamar belakang, ada anak kecil yang terbaring dengan tubuh kaku. Matanya terbuka lebar, dan di lidahnya terdapat sebutir batu kecil hitam mengilap. Latif menjerit memanggil warga. Kiai Marzuki datang dengan cepat, memeriksa anak itu, lalu berkata lirih, "Ini ilmu santet liwat angin. Batu ini dikirim lewat hembusan gaib." Ia meletakkan tangan di dada anak itu, membaca ayat ruqyah, dan seketika batu itu meleleh seperti lilin. Anak itu menangis keras, sadar dari kerasukannya. Warga menangis haru, tapi juga ketakutan. Mereka berkumpul di depan rumah, memohon perlindungan. "Kiai, tolonglah kami. Kami tidak kuat lagi." Setiap malam, ada bayangan berjalan di atap rumah, kata seorang lelaki paruhbaya dengan suara gemetar. Kiai Marzuki menenangkan mereka. "Kalian harus kuat. Kekuatan Mbah Suro semakin besar karena rasa takut kita. Zikir adalah senjata yang paling kuat. Malam ini, kita adakan doa bersama di masjid. Seluruh warga wajib hadir." Menjelang malam, masjid penuh sesak. Lampu-lampu minyak dinyalakan, menerangi wajah-wajah tegang. Sulastri duduk di antara ibu-ibu, memegang tasbih dan membaca salawat dengan suara lirih. Latif duduk di barisan depan, menatap gurunya yang berdiri di mimbar dengan sorot mata tajam. "Saudaraku," ucap Kiai Marzuki dengan suara bergetar, "kita sedang menghadapi bukan manusia, melainkan kekuatan lama yang menuntut darah dan janji. Tapi ingat, tak ada yang lebih kuat dari kehendak Allah." Doa dimulai. Lantunan ayat-ayat suci bergema, memenuhi udara malam yang dingin. Namun tak lama kemudian, dari luar masjid terdengar suara teriakan perempuan. Suara itu melengking, memecah kesunyian. Beberapa warga menoleh ketakutan, tapi Kiai Marzuki mengangkat tangan. "Jangan keluar. Itu bukan manusia." Lalu tiba-tiba, lampu minyak di masjid padam satu persatu. Gelap total. Hanya suara doa yang tersisa, bercampur dengan suara angin yang berputar kencang. Dari arah belakang, terdengar suara orang tertawa, pelan tapi memantul seperti datang dari segala arah. "Latif," panggil Kiai Marzuki. "Ambil air suci dan percikan di setiap sudut."
Latif berlari, menaburkan air itu. Setiap kali air menyentuh lantai, terdengar bunyi mendesis. Di dinding, muncul bayangan seperti tangan yang mencakar, lalu menghilang. Dalam kegelapan itu, seorang santri muda bernama Hasan menjerit keras dan terjatuh. Tubuhnya menggigil, mulutnya menggumam kata-kata asing. Kiai Marzuki segera mendekat, meletakkan tangannya di kening Hasan. "Siapa kau yang berbicara melalui tubuh anak ini?" Suara yang keluar dari mulut Hasan bukan lagi suaranya sendiri. "Aku, utusan dari hutan." Suro tidak sendiri. Ia memanggil roh leluhur yang dulu dikubur di tanah ini. Janji lama harus ditepati. Warga berteriak ketakutan. Beberapa mencoba lari keluar, tapi pintu masjid tertutup rapat tanpa ada yang menyentuhnya. Kiai Marzuki membaca ayat ruqyah dengan keras, hingga tubuh Hasan bergetar hebat. Dari mulutnya keluar asap hitam tebal, menimbulkan bau belerang yang menyengat. Saat asap itu menghilang, Hasan pingsan di pangkuan Latif. Kiai Marzuki menatap sekeliling. "Kalian dengar sendiri," katanya berat. "Santet ini tidak sekadar dendam pribadi. Ini warisan dari perjanjian gelap yang dibuat nenek moyang desa kita." Sulastri menatap suaminya, wajahnya pucat. "Perjanjian leluhur?" Suaranya bergetar. Kiai Marzuki menatapnya sejenak. "Aku belum tahu semuanya, tapi roh yang berbicara lewat Hasan menyebut tentang darah penjaga tanah. Aku harus mencari tahu apa maksudnya." Malam itu, setelah warga bubar, Kiai Marzuki duduk sendiri di beranda masjid. Angin malam terasa dingin menusuk. Dari arah hutan, tampak cahaya merah kecil berkelap-kelip, seperti mata yang mengintai dari kejauhan. Ia tahu, perang ini belum selesai, bahkan mungkin baru saja dimulai. Latif datang membawa selimut, tapi wajahnya masih diliputi ketakutan. "Kiai," katanya pelan, "apakah mungkin roh leluhur itu benar-benar ada?" Marzuki memandang langit yang tertutup awan. "Segala sesuatu bisa terjadi, Nak, apalagi jika manusia sendiri yang memanggil mereka keluar dari kuburannya." Dari kejauhan, gong berbunyi sekali, nyaring dan panjang. Lalu sunyi kembali. Kiai Marzuki menunduk, menatap tanah. Dalam hatinya, ia merasakan satu hal yang pasti. Kegelapan di Kedung Jati tidak lagi sekadar santet. Ini adalah kebangkitan sesuatu yang telah lama tidur, dan kini menuntut untuk dikenali kembali. Malam itu udara di Kedung Jati begitu berat, seolah langit sendiri menahan napas. Awan hitam menggantung rendah, dan suara serangga lenyap digantikan oleh bisikan halus yang seakan datang dari tanah. Di dalam masjid, Kiai Marzuki duduk bersila di depan tubuh Hasan yang masih terbaring lemah. Lampu minyak di sampingnya bergoyang pelan, cahayanya menari di dinding seperti bayangan arwah. Hasan bernapas cepat, tubuhnya panas luar biasa. Bibirnya bergerak-gerak, seolah masih berbicara dalam bahasa yang tak dipahami manusia. Latif duduk di sisi lain, menggenggam tasbih dengan tangan bergetar. "Kiai, apakah dia masih dirasuki?" tanyanya pelan. Kiai Marzuki menggeleng pelan. "Tidak. Tapi roh yang menempatinya meninggalkan jejak kuat. Ada sesuatu yang masih bersembunyi di tubuhnya." Ia lalu menunduk, membaca ayat ruqyah dengan suara tenang. Setiap kali ayat dilantunkan, tubuh Hasan bergetar, dan dari mulutnya keluar suara mendengus, berat, seperti napas makhluk yang bukan manusia. Tiba-tiba Hasan membuka mata. Bola matanya putih seluruhnya, tanpa pupil. Suaranya berubah serak dan rendah. "Kalian tak akan bisa memutuskan darah yang sudah mengikat tanah ini. Aku adalah bagian dari janji lama." Masjid mendadak terasa dingin. Sulastri yang berdiri di belakang menutup mulutnya, menahan teriak. Kiai Marzuki memandang Hasan dengan tajam. "Siapa kau? Sebutkan namamu." "Aku, roh penjaga Kedung Jati. Aku diberi kekuatan oleh Mbah Suro untuk menagih janji. Kalian menolak tumbal, maka darah akan menebusnya." Kiai Marzuki menatap lantai, mencoba menahan amarah dan takut yang bercampur. "Perjanjian macam apa yang kau bicarakan?" Suara itu tertawa lirih. "Sebelum kalian mengenal azan, sebelum masjid berdiri, leluhur kalian sudah membuat perjanjian dengan kami. Agar tanah ini subur, mereka menyerahkan darah keturunan sendiri setiap 3 generasi. Kini waktunya tiba lagi."
Kiai Marzuki memejamkan mata, membaca doa pemutus ikatan. Hasan menjerit keras, tubuhnya melengkung, lalu terkulai. Asap hitam keluar dari telinganya dan menghilang. Sunyi kembali memenuhi ruangan. Latif menatap Hasan yang kini tertidur tenang. Kiai, apakah benar ada perjanjian semacam itu? Bagaimana mungkin manusia bisa menjual keturunannya sendiri? Di masa lalu, jawab Kiai Marzuki perlahan, manusia bisa melakukan apapun demi kekuasaan dan kemakmuran. Bahkan menggadaikan jiwa darah dagingnya sendiri. Dan dosa seperti itu tak akan lenyap. Hanya tidur menunggu waktu untuk dibangunkan. Kepala desa Kasan tiba tak lama kemudian. Wajahnya pucat pasi. Ia mendengar kabar dari warga tentang santri yang kerasukan. Kiai, katanya terburu-buru, tadi siang saya menemukan sesuatu di depan rumah. Seekor ayam tanpa kepala. Dengan kertas bertuliskan nama saya di paruhnya. Kiai Marzuki menarik napas panjang. Itu pertanda santet sudah mulai menuntut korban. Mbah Suro tak lagi hanya mengancam. Ia sedang menjalankan ritual pembuka perjanjian. Sulastri menatap suaminya dengan cemas. Abah, apakah ini artinya roh itu akan terus menagih tumbal sampai seseorang mati? Marzuki mengangguk pelan. Ya, tapi tumbal itu bukan sekadar nyawa. Ini tentang darah yang terhubung dengan masa lalu. Aku harus mencari tahu siapa keturunan dari leluhur yang membuat perjanjian itu. Malam makin larut. Angin bertiup kencang, menumbangkan dedaunan di luar. Suara gamelan samar-samar terdengar dari arah utara, seperti dari dasar bumi. Kiai Marzuki menatap ke arah jendela. Itu suara ritual. Mbah Suro sedang memanggil kembali roh leluhur. Latif menggigil. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah roh yang sudah mati tak bisa kembali? Bisa, jawab Marzuki, jika perjanjian itu belum ditepati. Selama janji belum lunas, arwah akan selalu punya jalan kembali. Pagi berikutnya, desa Kedung Jati terasa muram. Matahari seolah enggan muncul. Warga sibuk menyalakan dupa dan menggantungkan daun kelor di depan rumah. Usaha terakhir untuk menolak gangguan. Tapi Kiai Marzuki tahu, itu semua hanya menenangkan hati, bukan solusi. Ia memutuskan untuk mencari jejak perjanjian itu di tempat yang paling mungkin menyimpannya. Rumah kepala desa Kasan, yang konon diwariskan turun-temurun sejak leluhur pertama desa berdiri. Di rumah itu, mereka menemukan sebuah peti kayu tua di bawah lantai papan. Di dalamnya tersimpan kain mori berisi naskah kuno, dengan cap darah di sudutnya. Huruf-huruf Jawa kuno menulis nama Ki Jagabaya, pendiri Kedung Jati. Kiai Marzuki membaca dengan hati-hati. Demi kesuburan tanah dan keselamatan desa, darah keturunanku akan menjadi penawar bagi bumi setiap 3 windu. Ia menatap Kasan dalam diam. Siapa keturunan langsung Ki Jagabaya? Kasan menelan ludah. Semua kepala desa setelahnya adalah keturunannya. Kiai, termasuk saya. Marzuki terdiam. Semua mulai jelas. Mengapa Mbah Suro menuntut tumbal dari kepala desa, bukan dari warga biasa? Ia tahu, darah Kasanlah yang ditagih oleh roh penjaga. Namun sebelum sempat berbicara lebih jauh, suara tangisan menggema dari dapur rumah Kasan. Mereka berlari ke sana, dan mendapati istri Kasan terbaring tak sadarkan diri. Di dahinya ada tanda seperti bekas tangan hitam, dan dari bibirnya keluar bisikan lirih. Wektu istekan, wektu istekan. Sulastri memeluk tubuh perempuan itu, sementara Marzuki membaca doa pelindung. Tapi tanda hitam di dahi itu tak juga hilang. Hanya berdenyut pelan, seolah hidup. Kiai Marzuki menatap keluar jendela, ke arah hutan yang tampak gelap di kejauhan. Mbah Suro telah membuka pintu, katanya dengan suara rendah. Dan untuk menutupnya kembali, kita harus memutus akar dari perjanjian itu sendiri. Latif menatap gurunya dengan mata lebar. Bagaimana caranya? Kiai. Marzuki berdiri, matanya tajam, penuh tekad. Kita harus ke tempat di mana perjanjian itu dibuat. Hutan keramat di utara. Di sanalah semuanya dimulai, dan di sanalah semuanya harus diakhiri. Namun di hati kecilnya, Kiai Marzuki tahu satu hal yang belum ia katakan pada siapapun. Ia merasa ada sesuatu dalam keluarganya sendiri yang juga terikat pada rahasia tua itu. Setiap kali menatap Sulastri, ia melihat bayangan samar wajah perempuan lain di baliknya.
perempuan yang seolah berasal dari masa yang jauh, tapi memiliki tatapan yang sama. Dan malam itu, saat ia bersiap-siap untuk perjalanan esok hari, suara lirih terdengar di telinganya. Suara perempuan yang sama seperti dalam mimpinya beberapa malam lalu, berbisik, "Marzuki, jangan kau lawan darahmu sendiri." Kiai Marzuki tersentak. Tapi ketika ia menoleh, hanya ada angin yang bergerak di antara tirai. Namun di dalam hatinya, ia tahu, pertempuran ini bukan hanya antara dirinya dan Mbah Suro, tapi juga antara dirinya dan sesuatu yang bersembunyi di dalam darahnya sendiri. Fajar menyingsing di Kedung Jati dengan warna merah pucat, seolah langit sendiri berdarah. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, menutupi pandangan ke arah hutan utara. Suara ayam berkokok terdengar lemah, seperti enggan membangunkan hari. Di halaman pesantren, Kiai Marzuki berdiri memandangi kabut itu dengan mata tajam. Hari ini ia dan Latif akan menuju hutan keramat, tempat perjanjian kuno itu dibuat. Latif menyiapkan perlengkapan mereka, air doa, garam, kain putih bertuliskan ayat kursi, dan sebatang tongkat kayu jati yang diberi Kiai Marzuki khusus untuk perlindungan. "Kiai, apakah kita akan langsung menuju hutan?" tanya Latif, suaranya bergetar antara berani dan takut. Marzuki mengangguk. "Kita harus berangkat sebelum matahari naik tinggi. Semakin siang, batas antara alam manusia dan alam halus makin tipis. Di sanalah kekuatan Mbah Suro paling kuat." Sebelum berangkat, Sulastri menghampiri mereka. Wajahnya pucat, namun matanya menyimpan keberanian yang dalam. Ia memegang tangan suaminya erat. "Abah, apapun yang terjadi, jangan biarkan mereka mengambil dirimu. Aku sudah bermimpi 3 malam berturut-turut. Selalu sama, ada bayangan hitam memelukmu di tengah api." Kiai Marzuki menatapnya lembut. "Doakan aku, Sulastri. Jika aku tak kembali, jangan tangisi aku. Doamu adalah pelindungku yang terakhir." Ia kemudian menatap Latif dan memberi isyarat untuk berangkat. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan utara. Udara semakin lembab, bau tanah dan dedaunan basah terasa pekat. Di antara pepohonan besar, suara-suara aneh mulai terdengar. Tangisan, tawa, dan bisikan samar yang datang entah dari mana. Latif menggenggam tongkatnya erat. "Kiai, apakah itu suara jin?" tanyanya lirih. "Bukan jin biasa," jawab Marzuki. "Itu adalah arwah leluhur yang terikat pada tanah ini. Mereka bukan jahat, tapi terbelenggu oleh perjanjian. Mereka menangis karena tahu akan ada darah yang tertumpah lagi." Langkah mereka terhenti di depan sebuah pohon beringin besar. Batangnya sebesar rumah, akarnya menjuntai seperti ular. Di sekelilingnya terhampar batu-batu hitam tersusun melingkar, sebagian ditumbuhi lumut tebal. Di tengah lingkaran itu, ada batu datar menyerupai altar. "Inilah tempatnya," kata Kiai Marzuki pelan. "Tempat Ki Jagabaya menandatangani perjanjian dengan roh leluhur. Dan disinilah Mbah Suro memperbarui ikatan itu." Latif menatap sekeliling dengan takut. Udara di tempat itu terasa berbeda, dingin tapi menyesakan. Seperti ada ribuan mata yang mengawasi dari balik kabut. Kiai Marzuki duduk bersila di depan altar, menutup mata dan mulai membaca doa pemutus perjanjian. Lantunannya menggema di antara pepohonan. Namun tak lama kemudian, tanah di bawah mereka bergetar pelan. Batu-batu di sekitar lingkaran mengeluarkan suara retak, dan dari celahnya keluar asap tipis berwarna hitam. "Tahan napasmu, Latif," ujar Kiai Marzuki tegas. "Itu uap dari dunia bawah." Asap itu membentuk wajah samar-samar, wajah lelaki tua berjanggut panjang dengan mata menyala merah. Suara beratnya bergema, "Mengapa kau ganggu perjanjian suci ini, Marzuki? Darah yang dijanjikan harus ditepati. Jangan melawan takdir." Kiai Marzuki berdiri tegak. "Aku tak melawan takdir. Aku melawan kesesatan. Perjanjian ini bukan dari Allah, tapi dari keserakahan manusia. Aku akan memutuskannya." Wajah itu tertawa. Gema tawanya membuat daun-daun bergetar. "Kau sama seperti mereka dulu, Marzuki. Leluhurmu juga bagian dari perjanjian ini. Kau pikir bisa lepas dari darahmu sendiri?" Kiai Marzuki terdiam sesaat. Hatinya bergetar. Ia tahu suara itu berkata benar. Ada bagian dari dirinya yang memang terikat pada garis darah Ki Jagabaya, karena ibunya berasal dari keturunan itu.
Tapi ia menepis rasa gentar itu dan menatap ke depan. Aku keturunan mereka, tapi aku tak terikat oleh dosa mereka. Ia memercikan air doa ke udara. Asap hitam itu berteriak dan memudar. Tapi sebelum hilang sepenuhnya, ia berbisik, Mbah Suro akan datang. Dan saat ia datang, tak ada doa yang bisa menahan murkanya. Tiba-tiba suara gonggongan anjing menggema dari jauh. Lalu, dari arah kabut, muncul sosok berjubah hitam berjalan perlahan ke arah mereka. Wajahnya tersembunyi di balik kain, tapi langkahnya mantap dan berat. Udara di sekitar tiba-tiba menjadi sangat dingin. Mbah Suro, bisik Latif, mundur setapak. Kiai Marzuki berdiri, menatap sosok itu tanpa gentar. Akhirnya kau muncul juga, Suro. Suara Mbah Suro berat dan bergaung. Kau tak seharusnya ikut campur, Marzuki. Perjanjian ini sudah ditetapkan sejak ratusan tahun. Aku hanya penjaga. Kau yang akan menghancurkan keseimbangan. Keseimbangan yang dibangun dari darah manusia bukan keseimbangan, tapi dosa, jawab Marzuki lantang. Aku tak akan biarkan Kedung Jati terus menjadi ladang tumbal. Mbah Suro mengangkat tangannya, dan tanah di sekitar mereka bergetar lagi. Dari balik kabut, muncul bayangan-bayangan hitam menyerupai manusia, tapi tak punya wajah. Mereka melangkah dengan langkah berat, mengelilingi Kiai Marzuki dan Latif. Latif mulai membaca doa dengan suara gemetar. Cahaya dari air doa di tangan Kiai Marzuki mulai berpendar, membentuk lingkaran pelindung di sekitar mereka. Setiap kali bayangan itu mencoba mendekat, cahaya itu membakar mereka menjadi asap hitam. Masih kau lawan, Marzuki? Suara Mbah Suro menggema marah. Kau tak tahu apa yang kau pertaruhkan. Jika perjanjian ini putus, Kedung Jati akan mati, tanahnya kering, airnya lenyap. Marzuki menjawab tegas, biarlah tanah ini mati, asal tidak lagi memakan darah manusia. Ia mengangkat tongkat jati dan menancapkannya ke tanah. Cahaya terang menyala dari ujung tongkat itu, menyilaukan mata. Bayangan-bayangan itu berteriak dan meleleh menjadi asap. Namun Mbah Suro masih berdiri tegak. Wajahnya kini tampak jelas. Kulitnya pucat kehijauan, matanya merah, dan dari dahinya menjulur akar hitam yang berdenyut. Kau pikir bisa menghapus perjanjian begitu saja, katanya marah. Darahmu sendiri bagian dari ikatan ini. Kalau kau memutusnya, nyawamulah yang harus jadi ganti. Kiai Marzuki terdiam sesaat. Ia menatap tanah di bawahnya, lalu ke langit yang mulai merah. Dalam hati kecilnya, ia tahu kebenaran kata-kata itu. Untuk menutup perjanjian, seseorang dari garis darah Ki Jagabaya harus menjadi penebus terakhir. Dengan tenang, ia berkata, kalau itu yang harus terjadi, biarlah darahku menjadi yang terakhir. Setelah ini, tak ada lagi yang akan ditagih. Mbah Suro menatapnya, matanya menyala makin terang. Kau gila, Marzuki, kau menentang darah sendiri. Tidak, jawab Marzuki pelan tapi tegas. Aku sedang membebaskannya. Ia memejamkan mata, mulai melantunkan doa terakhir, doa pemutus warisan gaib. Cahaya putih menyelubungi tubuhnya dan Latif. Hutan bergemuruh, angin berputar seperti badai. Dan dalam teriakan Mbah Suro yang mengguncang bumi, cahaya itu meledak menembus langit. Ketika semuanya reda, hanya suara dedaunan yang jatuh pelan ke tanah. Mbah Suro lenyap bersama kabutnya, dan hutan kembali sunyi. Latif terduduk lemas di tanah, memanggil nama gurunya. Kiai, Kiai Marzuki. Tapi di tempat Kiai Marzuki berdiri tadi, hanya tersisa tongkat jati yang patah dua, dan kain putih yang terbakar di tepinya. Dari udara yang hening, terdengar bisikan lembut, suara Kiai Marzuki, seolah datang dari jauh. Jaga desa ini, Latif. Jangan biarkan gelap kembali tumbuh. Dan pagi itu, di bawah beringin tua, matahari akhirnya menembus kabut untuk pertama kalinya setelah berhari-hari. Namun di hati Latif, ia tahu perjuangan belum benar-benar selesai. Karena di kedalaman hutan, suara tawa samar Mbah Suro masih menggema, seolah berjanji akan kembali suatu hari nanti. Matahari baru saja terbit di Kedung Jati, memancarkan sinar keemasan yang menembus dedaunan. Namun di tengah cahaya pagi yang tenang itu, suasana desa masih muram. Warga menatap ke arah pesantren dengan wajah cemas,
berbisik-bisik tentang kabar menghilangnya Kiai Marzuki di hutan utara. Sebagian percaya beliau telah gugur melawan Mbah Suro, sebagian lain yakin beliau masih hidup, menjadi penjaga alam gaib yang baru. Latif berjalan perlahan melewati jalan desa dengan langkah berat. Matanya sembab, napasnya panjang. Ia masih mengenakan sorban putih yang diberikan Kiai Marzuki sebelum berangkat ke hutan. Di tangannya tergenggam tongkat jati yang kini patah dua. Tongkat itu seakan menyimpan sisa kehangatan tangan gurunya. Sesampainya di halaman masjid, ia melihat Sulastri duduk di serambi. Wajahnya pucat dan kering. Tatapannya kosong, seolah separuh jiwanya ikut lenyap bersama suaminya. Ketika Latif mendekat, wanita itu menatapnya dengan mata yang berair. "Bagaimana Abah MU? Nak Latif? Di mana beliau sekarang?" Latif terdiam, menunduk. "Beliau telah berkorban untuk desa ini, Bu. Kiai menutup perjanjian dengan darahnya sendiri. Tapi aku yakin, beliau tidak mati, hanya berpindah alam." Sulastri memejamkan mata. Air matanya jatuh pelan. "Aku sudah tahu. Aku bisa merasakannya sejak subuh tadi. Suara angin di halaman rumah memanggil namaku dengan lembut. Seperti suaranya. Aku tahu, dia berpamitan." Sejenak suasana hening. Hanya suara adzan subuh yang menggema dari masjid. Latif dan Sulastri menundukkan kepala. Dan dalam keheningan itu, seolah ada hembusan lembut lewat di antara mereka. Udara yang membawa ketenangan dan kesedihan sekaligus. Namun tidak semua warga merasakan kedamaian itu. Di bagian timur desa, beberapa orang mulai merasa gelisah. Sawah mereka tiba-tiba kering, meski hujan turun semalam. Ikan-ikan di kolam mati mengambang. Dan dari arah hutan, muncul aroma anyir seperti darah yang terbakar. Kepala desa Kasan memanggil Latif ke rumahnya. Wajahnya tampak letih, matanya merah. "Latif, aku takut perjanjian itu belum sepenuhnya berakhir." Warga mulai resah. Mereka bilang Mbah Suro belum musnah. Latif menghela napas panjang. "Aku juga merasakannya, Pak. Ketika Kiai Marzuki meledakkan cahaya di hutan, aku mendengar tawa terakhir Mbah Suro, pelan, tapi nyata. Seolah dia belum kalah sepenuhnya." Kasan menatapnya khawatir. "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak ingin warga panik. Tapi kita juga tak bisa pura-pura buta." Latif menatap keluar jendela, ke arah utara tempat hutan keramat berada. Kiai pernah bilang, kekuatan jahat tak pernah lenyap, hanya berpindah wadah. Mungkin kini Mbah Suro tak lagi berwujud manusia. Ia mungkin bersemayam di sesuatu, atau seseorang. Mendengar itu, Kasan bergidik. "Seseorang? Kau maksud?" "Salah satu dari kita," potong Latif lirih. "Roh sekuat Mbah Suro tak akan tinggal diam. Ia akan mencari tubuh baru untuk bersemayam." Malamnya, langit Kedung Jati kembali gelap. Bulan tertutup awan, dan angin bertiup kencang dari arah utara. Latif duduk di serambi masjid, membaca doa perlindungan, ketika tiba-tiba seekor burung gagak hitam jatuh tepat di depannya. Burung itu mati seketika, tapi matanya masih terbuka, menatap lurus ke arah Latif. Ia memungut burung itu dengan hati-hati. Di bawah salah satu sayapnya, ada sehelai kain kecil berisi tulisan Jawa kuno. Latif membuka perlahan dan membaca. Tulisan itu berbunyi, "Perjanjian tak bisa diputus oleh darah yang sama. Yang menutup harus yang tak terikat oleh garis keturunan." Latif membeku. Ia teringat kata-kata Mbah Suro di hutan, bahwa Kiai Marzuki adalah bagian dari darah Ki Jagabaya. Jika naskah itu benar, berarti pengorbanan Kiai belum menuntaskan segalanya. Keesokan paginya, Latif membawa kain itu kepada Sulastri. Wajah wanita itu berubah pucat setelah membaca isinya. "Berarti, perjanjian masih terbuka." "Ya," jawab Latif pelan. "Dan selama itu, Mbah Suro masih punya jalan kembali. Kita harus menemukan cara lain untuk menutupnya, dengan orang yang bukan keturunan Ki Jagabaya." Sulastri memandang Latif lama. "Lalu siapa yang bisa melakukannya?" "Semua kepala desa berasal dari garis itu. Bahkan sebagian besar keluarga besar di sini masih punya darah yang sama." Latif terdiam. Namun hatinya mulai merasa sesuatu. Sebuah panggilan samar, seperti suara dari dalam dirinya sendiri.
Ia ingat ucapan terakhir Kiai sebelum lenyap. Jaga desa ini, Latif. Jangan biarkan gelap kembali tumbuh. Sore harinya, ia pergi seorang diri ke tepi hutan utara. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Di sana, di bawah beringin besar tempat Kiai Marzuki menghilang, ia melihat sesuatu yang aneh. Batu altar yang dulu retak kini bersinar samar, dan dari celahnya tumbuh bunga berwarna merah darah. Latif berlutut, menyentuh kelopak bunga itu. Seketika, matanya melihat bayangan, Kiai Marzuki berdiri di tempat yang sama, memandangnya dengan senyum tenang. Latif, suara itu bergema lembut, kau satu-satunya yang belum terikat. Darahmu bersih dari perjanjian. Kaulah penutupnya. Latif menahan napas. Tapi bagaimana, Kiai? Aku tak punya kekuatan sepertimu. Kekuatan bukan dari warisan, tapi dari niat. Lanjutkan doaku, dengan keyakinanmu sendiri. Kau harus melanjutkan yang belum selesai. Aku akan menuntunmu dari balik hijab. Bayangan itu memudar perlahan, dan bunga merah di hadapan Latif berubah menjadi abu. Ia menggenggamnya erat, lalu menatap langit. Tekad mulai tumbuh dalam hatinya. Ia tahu, tugas itu kini berada di tangannya. Namun malamnya, ketika ia kembali ke desa, sesuatu mulai terasa ganjil. Sulastri tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas, matanya memerah. Dan setiap kali ia memejamkan mata, ia berbisik dengan suara yang bukan miliknya. Kau tak akan bisa menutupnya, Latif. Aku yang akan menjaga perjanjian ini selamanya. Latif tertegun, mengenali suara itu, suara Mbah Suro. Tanpa disadari, roh jahat itu kini bersemayam dalam tubuh istri Kiai Marzuki. Ia menggenggam tongkat patah itu erat, menatap ke arah rumah Sulastri yang kini berbau kemenyan kuat. Di dalam, suara tawa halus terdengar, bercampur dengan tangisan. Latif tahu malam itu, perang belum berakhir. Kiai Marzuki memang mengorbankan dirinya. Tapi Mbah Suro menemukan jalan untuk kembali, melalui tubuh orang yang paling Kiai cintai. Dan di tengah angin malam yang membawa bisikan-bisikan halus, Latif berjanji dalam hati, ia akan mengakhiri semuanya, meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Karena hanya dengan begitu, Kedung Jati bisa benar-benar bebas dari kutukan darah yang telah membelenggunya selama ratusan tahun. Malam itu, langit Kedung Jati tampak berat seperti menahan amarah. Bulan tertutup awan kelabu, dan petir berkelebat jauh di arah utara. Di tengah gelap itu, Latif duduk di serambi masjid, menatap tongkat jati patah yang kini diletakkan di pangkuannya. Di ujung tongkat itu, sisa cahaya samar masih berdenyut pelan, seakan masih menyimpan ruh Kiai Marzuki. Ia belum tidur 3 malam. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Sulastri muncul, menatapnya dengan mata merah, dengan suara para Mbah Suro yang berkata, "Kau bukan siapa-siapa, bocah. Kau tak akan kuat menahan kekuatan yang mengalir di tubuhku." Sejak Sulastri dirasuki, rumah Kiai Marzuki berubah menjadi tempat yang tak lagi suci. Warga menjauhi rumah itu, karena setiap malam dari sana terdengar suara tangisan perempuan dan tawa yang mengerikan. Kadang terdengar suara langkah di atap, kadang suara seseorang membaca mantra dalam bahasa yang tak dikenal. Kepala Desa Kasan sudah memerintahkan agar rumah itu dikosongkan. Tapi setiap kali ada yang mencoba masuk, mereka jatuh pingsan sebelum mencapai teras. Tak ada yang berani mendekat lagi. Latif tahu, ia tak bisa membiarkan hal itu terus terjadi. Ia mengenal Sulastri bukan hanya sebagai istri gurunya, tapi juga sosok yang selama ini menolong para santri dengan kasih sayang seperti ibu sendiri. Ia yakin, di dalam tubuh itu, jiwa Sulastri masih berjuang melawan kekuatan jahat yang bersemayam. Malam itu, setelah menunaikan salat tahajud, Latif memutuskan untuk bertindak. Ia menyiapkan air doa dan garam, lalu menuliskan ayat kursi di selembar kain putih. Dengan langkah mantap, ia menuju rumah Kiai Marzuki yang gelap dan sunyi. Begitu sampai di depan pintu, angin dingin menerpa wajahnya. Aroma kemenyan terbakar begitu pekat, membuat dada terasa sesak. Dari dalam rumah terdengar suara lembut yang memanggilnya. "Latif, kau datang juga. Aku sudah menunggumu." Suara itu suara Sulastri, tapi nadanya datar dan menyeramkan. Latif menelan ludah. "Aku datang bukan untuk melawanmu, Bu. Aku datang untuk membebaskanmu."
Tiba-tiba pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Di dalam, lilin-lilin kecil menyala di setiap sudut, menerangi ruangan yang penuh dengan kain mori, dupa, dan jimat-jimat tergantung. Di tengah ruangan, Sulastri duduk bersila, matanya tertutup, bibirnya terus berkomat-kamit. Di hadapannya ada baskom berisi air hitam pekat yang memantulkan wajah bukan wajah manusia. Ketika Latif melangkah masuk, Sulastri membuka mata. Bola matanya merah menyala. Kau pikir bisa melawan kekuatan yang bahkan gurumu tak mampu kalahkan? Latif menatapnya tenang. Kiai Marzuki tak kalah. Beliau memilih berkorban. Dan aku akan melanjutkan perjuangannya. Sulastri tertawa keras. Suaranya bergema di seluruh rumah. Kau anak polos. Tak tahu apa-apa tentang darah dan perjanjian. Aku lahir dari janji itu, dari tanah yang diberkati darah para leluhur. Aku adalah perwujudan Kedung Jati itu sendiri. Tiba-tiba lampu-lampu padam, menyisakan kegelapan total. Latif mendengar suara langkah-langkah di sekelilingnya, seperti banyak orang bergerak cepat di dalam ruangan yang sama. Ia menutup mata dan mulai membaca doa perlindungan. Cahaya kecil muncul dari tongkat jati di tangannya, membentuk lingkaran cahaya yang memisahkannya dari kegelapan. Dari balik lingkaran itu, sosok-sosok bayangan muncul, wajah-wajah tanpa mata, tanpa mulut, namun berteriak dengan suara yang memilukan. Itu arwah para korban tumbal, pikir Latif. Mereka belum tenang. Ia mempercepat bacaannya. Setiap ayat dilantunkan, satu demi satu bayangan itu menghilang. Tapi suara Sulastri semakin keras, seolah marah. Berhenti, Latif. Kau menyakiti mereka. Ini tanah leluhurmu juga. Aku bukan pewaris dosa, jawab Latif tegas. Aku pewaris doa. Dengan kalimat itu, tongkat jati di tangannya memancarkan cahaya yang lebih terang. Sulastri menjerit keras, tubuhnya terangkat dari tanah. Dari punggungnya muncul asap hitam pekat yang melingkar-lingkar seperti ular. Dari asap itu, perlahan muncul wajah Mbah Suro. Bocah sombong, teriaknya. Kau pikir dengan doa kecil bisa menyingkirkanku? Aku bagian dari sejarah desa ini. Aku darah dan tanahnya. Latif menggenggam tongkat itu erat-erat. Kalau kau bagian dari tanah ini, maka kembalilah ke tanah. Jangan lagi menindas manusia. Ia menancapkan tongkat itu ke lantai. Suara ledakan cahaya terdengar, membuat seluruh rumah bergetar. Sulastri menjerit, dan wajah Mbah Suro memudar perlahan, terbakar cahaya putih. Namun kekuatan itu terlalu besar. Dinding rumah retak, atap berguncang, dan lilin-lilin berterbangan. Latif terlempar ke belakang, membentur dinding, sementara tubuh Sulastri jatuh terkulai di lantai. Hening. Hanya suara hujan mulai turun di luar. Latif berusaha bangkit, tubuhnya gemetar. Ia mendekati Sulastri dan memeriksa nadinya. Wanita itu masih hidup, tapi lemah. Matanya kini kembali normal. Bu, bisik Latif lirih. Sulastri membuka mata, menatapnya dengan senyum samar. Terima kasih. Nak, aku bisa merasakan cahaya Kiai Marzuki menuntunmu. Tapi, belum selesai. Masih ada satu tempat lagi. Di bawah hutan, perjanjian itu disegel di sana. Latif menatapnya bingung. Di bawah hutan. Ya, jawab Sulastri dengan napas berat. Ada gua tua, tempat Ki Jagabaya dulu bersumpah dengan roh leluhur. Di sanalah akar perjanjian tumbuh. Hancurkan itu, baru semuanya berakhir. Sulastri menutup matanya perlahan, lalu pingsan. Latif memandang ke arah utara melalui jendela, di mana kilat menyambar di atas hutan keramat. Ia tahu, itu adalah tanda panggilan terakhir. Pertempuran yang sesungguhnya menunggunya di sana, di tempat asal mula kutukan Kedung Jati. Dengan langkah goyah namun penuh tekad, ia keluar dari rumah, menggenggam tongkat jati yang kini hanya tersisa setengah. Cahaya kecil di ujung tongkat itu berpendar lagi, seolah mengiyakan langkahnya. Dan di langit yang bergemuruh, suara samar Kiai Marzuki kembali terdengar di telinganya. Pergilah, Latif. Cahaya tak akan pernah padam selama masih ada yang berani melangkah ke dalam gelap. Latif menatap hutan yang hitam di kejauhan. Insya Allah, Kiai, gumamnya pelan. Aku akan mengakhiri semuanya, meski harus melangkah sendirian.
Dan malam itu, di bawah hujan deras dan petir yang menyambar tanpa henti, Latif mulai melangkah menuju hutan keramat, ke tempat di mana sejarah, dosa, dan takdir akan bertemu untuk terakhir kalinya. Kabut tebal menggantung di antara pepohonan saat Latif memasuki hutan keramat Kedung Jati. Udara di sana berbeda, dingin, lembab, dan syarat dengan aroma tanah basah yang menyesakkan dada. Setiap langkah yang ia ambil seolah menimbulkan gema aneh, seperti ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Namun setiap kali ia menoleh, tak ada apa-apa. Ia menggenggam tongkat jati peninggalan Kiai Marzuki dengan kuat. Cahaya samar dari ujung tongkat itu menjadi satu-satunya penerangan di tengah kegelapan hutan. Di kejauhan terdengar suara burung hantu, disusul lolongan serigala hutan yang terdengar menyeramkan di tengah malam. Latif tahu, ia sedang melangkah menuju tempat yang bahkan orang tua di desa pun tak berani menyebut namanya. Gua Jagabaya, tempat di mana perjanjian leluhur antara manusia dan roh penjaga desa dilakukan puluhan tahun silam. Langkahnya semakin pelan. Ia mulai bisa merasakan hawa panas di bawah tanah, bercampur dengan energi aneh yang membuat kulitnya merinding. Dari balik pepohonan, samar-samar ia melihat ukiran-ukiran tua di batu, menyerupai huruf Jawa kuno yang tak sepenuhnya bisa ia baca. Tiba-tiba, dari arah kiri terdengar suara ranting patah. Latif berhenti. Ia menoleh perlahan, dan dari balik kabut muncul sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala. Sosok itu berjalan pincang, dan dari tubuhnya menetes cairan hitam seperti darah. "Siapa kau?" tanya Latif lantang, berusaha menahan gemetar. Sosok itu tertawa kecil. Suaranya serak seperti logam bergesek. "Aku penjaga batas, bocah. Tak semua yang masuk hutan ini boleh keluar lagi." Latif memutar tasbih di tangannya dan mulai membaca doa. Namun sosok itu melangkah makin dekat, hingga wajahnya tampak jelas. Ternyata itu adalah bayangan Mbah Suro, tapi bentuknya setengah hancur, seperti arwah yang terseret dari dunia lain. "Kau kira dengan menyingkirkan tubuhku, kau sudah menang," ujarnya. "Aku ini bagian dari tanah ini. Selama darah tumbal masih tertanam, aku akan tetap hidup." Latif menatap tajam. "Maka aku akan menyingkirkan akar tumbalnya." Sosok itu meraung marah dan melesat ke arah Latif. Angin dingin menyambar, membuat ranting berjatuhan. Latif menangkis serangan itu dengan tongkat jati, dan saat ujungnya menyentuh tubuh makhluk itu, cahaya terang meledak, memaksa sosok hitam itu mundur sambil berteriak kesakitan. "Aku tidak takut lagi padamu," kata Latif, meski dadanya berdegup kencang. "Aku membawa cahaya dari doa dan pengorbanan Kiai Marzuki." Makhluk itu menjerit dan menghilang ke dalam kabut, meninggalkan aroma busuk yang menusuk hidung. Hutan kembali hening, tapi kali ini, hawa di sekitarnya semakin berat, seolah menyadari kehadiran Latif dan menantang langkahnya. Ia melanjutkan perjalanan, menuruni jalan setapak yang kian menjorok ke dalam bumi. Di ujung jalan, ia melihat mulut gua besar yang dipenuhi lumut dan akar pohon menggantung. Dari dalamnya keluar asap tipis berwarna ungu, bercampur dengan cahaya merah yang berdenyut seperti jantung hidup. Saat melangkah masuk, suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan, tangisan, bahkan tawa kecil yang datang dari berbagai arah. Dinding gua dipenuhi dengan ukiran wajah-wajah manusia. Sebagian tampak seperti sedang berteriak kesakitan, sebagian lainnya seperti sedang tersenyum licik. Di tengah gua, ada sebuah batu besar berbentuk altar. Di atasnya terdapat kendi tanah liat berisi cairan hitam pekat. Di sekelilingnya tersusun tulang-tulang kecil, mungkin sisa dari hewan atau manusia. Latif mendekat perlahan. Hatinya berdebar, tapi ia tahu, inilah pusatnya. Inilah tempat perjanjian itu disegel, gumamnya. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, suara berat dan dalam bergema dari dalam kegelapan. "Berani sekali kau datang ke tempat ini, pewaris cahaya." Latif menoleh cepat. Dari belakang altar muncul sosok Mbah Suro. Kali ini bukan dalam bentuk bayangan, melainkan tubuh utuh dengan jubah hitam dan mata merah menyala. Tubuhnya seolah hidup kembali, tapi jelas bukan manusia sepenuhnya. "Mbah Suro," desis Latif, "kau seharusnya sudah tiada." "Aku tiada bagi mereka yang melupakan, tapi aku hidup bagi mereka yang masih percaya kekuatan darah leluhur," teriaknya. "Kau pikir dengan doa kau bisa menghentikan warisan ratusan tahun ini?" Latif menegakkan badan. "Aku tidak ingin menghapus leluhur,
tapi aku ingin membebaskan mereka dari ikatan dosa. Tawa Mbah Suro menggema keras. Bebas? Tidak ada yang bebas dari perjanjian. Bahkan gurumu pun tahu itu. Ia memilih mati karena tak sanggup menanggungnya. Ucapan itu membuat Latif terdiam sejenak. Kiai Marzuki tidak mati karena kalah. Ia memilih mengorbankan dirinya untuk melindungi kami semua. Mbah Suro mengangkat tangannya. Dari tanah muncul pusaran asap hitam, membentuk wajah-wajah roh leluhur yang menjerit dan menangis. Mereka tidak ingin perjanjian ini diputus. Bocah, tanpa ini, Kedung Jati akan lenyap dari sejarah. Latif menatap sekeliling, bayangan wajah-wajah itu tampak menderita, seperti terperangkap di antara dunia. Ia sadar, ini bukan sekadar pertarungan tenaga, tapi pertarungan spiritual. Ia menancapkan tongkat jati ke tanah, lalu mulai melantunkan doa dengan suara keras. Setiap ayat yang keluar membuat tanah bergetar, dan roh-roh itu menjerit semakin kencang. Mbah Suro berusaha menahan dengan mantra-mantranya. Namun cahaya dari tongkat itu semakin kuat, menerangi gua yang selama ini gelap. Batu altar mulai retak, dan kendi hitam itu bergetar hebat, seolah siap meledak. Berhenti, bocah, teriak Mbah Suro dengan suara menggema. Jika kau hancurkan segel ini, bukan hanya aku, tapi seluruh desa akan ikut musnah. Latif terdiam sejenak. Matanya menatap altar yang kini bergetar kuat. Hujan di luar semakin deras, suara petir menyambar langit. Dalam pikirannya terngiang suara Kiai Marzuki. Kebenaran kadang menuntut pengorbanan yang tidak adil. Dengan tekad bulat, ia menjawab, lebih baik desa hancur daripada hidup dalam kutukan. Ia mengangkat tongkat itu tinggi, lalu menancapkannya ke altar dengan sekuat tenaga. Ledakan cahaya menyilaukan memenuhi gua. Mbah Suro menjerit, tubuhnya terbakar oleh cahaya putih murni. Roh-roh leluhur melayang ke udara, berubah menjadi sinar-sinar kecil yang naik ke langit. Tanah berguncang hebat, dinding gua mulai runtuh. Latif berusaha bertahan, tapi cahaya itu menelannya sepenuhnya. Dalam sekejap, segalanya menjadi putih dan hening. Dan di tengah keheningan itu, suara lembut Kiai Marzuki terdengar, seolah dari kejauhan, kau telah melakukan yang benar, nak. Tapi ingat, setiap cahaya akan meninggalkan bayangan. Sebelum kesadarannya hilang, Latif sempat melihat sosok Mbah Suro memudar sambil menatapnya, bukan dengan amarah, tapi dengan tatapan yang penuh penyesalan. Lalu semuanya gelap. Kabut putih perlahan memudar. Saat Latif membuka mata, ia mendapati dirinya terbaring di tengah hamparan rumput basah. Hujan sudah reda, dan langit tampak cerah dengan sinar mentari pagi yang hangat. Burung-burung mulai berkicau di kejauhan, seolah tak pernah ada kegelapan yang menutupi Kedung Jati semalam. Ia bangkit perlahan. Tubuhnya terasa nyeri dari ujung kaki hingga kepala. Tongkat jati yang selalu menemaninya kini patah menjadi dua. Namun dari pecahannya masih memancar sedikit cahaya lembut, tanda bahwa perjuangannya belum sia-sia. Latif menatap sekeliling. Gua tempat ia bertarung dengan Mbah Suro sudah lenyap, tergantikan oleh gundukan tanah yang ditumbuhi rumput muda. Hutan yang semula gelap kini tampak lebih terang, seolah kehidupan baru mulai tumbuh di sana. Ia tersenyum kecil. Alhamdulillah, segelnya sudah hancur. Namun hatinya tak bisa tenang sepenuhnya. Di balik rasa syukur, ada kekosongan yang mengganjal. Ia teringat wajah Kiai Marzuki, sosok yang kini benar-benar tiada, dan Sulastri yang tak diketahui nasibnya setelah pingsan di rumah. Dengan langkah goyah, Latif berjalan menuruni hutan. Setiap langkah terasa berat, tapi tekad di dadanya menuntunnya untuk pulang. Ia harus memastikan bahwa warga Kedung Jati benar-benar terbebas dari kutukan. Ketika ia tiba di perbatasan desa, matahari sudah condong ke barat. Ia mendapati sesuatu yang menakjubkan. Suasana desa berubah total. Warga yang dulu muram kini tampak keluar dari rumah, tersenyum dan berbicara satu sama lain. Anak-anak berlarian di jalanan tanah, ayam berkokok riang, dan aroma masakan sore kembali tercium dari dapur-dapur rumah. Latif, suara seseorang memanggil dari kejauhan. Ia menoleh, dan melihat kepala desa Kasan berlari mendekat bersama beberapa warga. Alhamdulillah, kau hidup, seru Kasan dengan mata berkaca-kaca. Kami mengira kau ikut hilang semalam. Setelah petir besar menyambar hutan, semuanya tiba-tiba berubah.
Orang-orang yang sakit sembuh, suara tangisan berhenti, dan udara jadi terang kembali. Latif tersenyum lemah. Itu berkat rahmat Allah. Pak, kutukan itu sudah berakhir. Warga lain mulai mengelilinginya, beberapa menepuk pundaknya, sebagian lagi menunduk hormat. Mereka tahu, apapun yang terjadi di hutan semalam, pemuda itu telah melakukan sesuatu yang tak mampu mereka pahami. Namun di tengah rasa haru itu, Latif menyadari satu hal. Ia menatap ke arah utara, ke tempat rumah Kiai Marzuki berdiri. Ada perasaan yang menggelisahkan hatinya, seolah sesuatu belum benar-benar selesai. "Pak Kasan," katanya pelan, "bagaimana keadaan Bu Sulastri?" Kasan menghela napas panjang. "Ia masih pingsan. Sejak malam itu, belum juga sadar. Tapi wajahnya tampak damai sekarang. Tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya." Latif mengangguk. "Saya harus menemuinya." Ia segera menuju rumah Kiai Marzuki. Sesampainya di sana, ia berhenti di depan pagar bambu yang rusak. Rumah itu tampak lebih tenang kini. Tak ada lagi aura gelap atau bau kemenyan. Hanya suara angin sore yang berhembus lembut, membuat tirai jendela bergerak perlahan. Di dalam rumah, Sulastri terbaring di atas tikar pandan. Seorang perempuan tua sedang duduk di sampingnya, menggantikan kain basah di dahinya. Ketika melihat Latif masuk, perempuan tua itu tersenyum lega. "Kau datang juga, Nak." Ia sempat memanggil namamu dalam tidurnya. Latif mendekat dan duduk di sisi Sulastri. Wajah wanita itu tampak pucat tapi damai. Ia menggenggam tangan Sulastri pelan. "Bu, sudah berakhir. Desa kita sudah bebas." Tiba-tiba, kelopak mata Sulastri bergerak. Perlahan ia membuka mata, menatap Latif dengan pandangan lembut yang tak lagi dikuasai oleh bayangan jahat. "Latif," suaranya lemah tapi jernih. "Kiai Marzuki, beliau tenang sekarang." Latif menunduk, menahan air mata. "Beliau sudah pergi, Bu. Tapi pengorbanannya tidak sia-sia. Kedung Jati telah disucikan kembali." Sulastri tersenyum kecil. "Alhamdulillah, akhirnya beliau bisa kembali kepada Sang Pencipta dengan tenang." Tangis haru pecah dari perempuan tua di sudut ruangan. Latif hanya bisa duduk diam, menggenggam tangan Sulastri yang kini terasa hangat, penuh kehidupan. Namun sebelum ia sempat menenangkan diri, Sulastri berbisik pelan. "Tapi ingat, Nak, setiap perjanjian besar meninggalkan bekas. Kau telah memutus ikatannya, tapi bayangannya masih hidup. Berhati-hatilah. Kadang gelap tidak mati, hanya bersembunyi." Latif menatapnya dengan dahi berkerut. "Maksud ibu?" Sulastri hanya tersenyum samar. "Nanti kau akan tahu, ketika waktunya tiba." Beberapa hari berlalu, Kedung Jati kembali pulih. Ladang mulai digarap lagi. Anak-anak belajar mengaji di serambi masjid, dan malam-malam sunyi yang dulu mencekam kini digantikan dengan suara jangkrik yang menenangkan. Namun di hati Latif, ada sesuatu yang mengganjal. Setiap malam menjelang tidur, ia mendengar bisikan samar di luar jendela, seperti suara yang memanggil namanya lembut. Kadang ia mengira itu hanya imajinasinya. Tapi semakin lama, bisikan itu semakin jelas. Suatu malam, ia tak tahan lagi. Ia bangkit dari ranjang dan menatap keluar jendela. Di halaman belakang rumah, berdiri sosok berjubah putih, samar, tapi jelas terlihat membawa tongkat jati yang kini utuh kembali. "Guru," bisiknya. Sosok itu tersenyum, lalu menghilang seiring embusan angin. Latif terdiam lama. Ia tahu itu bukan halusinasi. Mungkin arwah Kiai Marzuki datang bukan untuk menakuti, melainkan mengingatkan bahwa perjuangan cahaya tidak berhenti di satu kemenangan saja. Ia menutup jendela perlahan, lalu berbisik lirih, "Insya Allah, Kiai, aku akan menjaga Kedung Jati. Aku akan terus melanjutkan cahaya ini." Dan di luar sana, di tepi hutan yang mulai tumbuh kembali, seberkas cahaya kecil berpendar di antara pepohonan, seperti napas kehidupan baru, namun juga tanda bahwa sisa kekuatan lama masih bersemayam, menunggu untuk bangkit di waktu yang tak terduga. Angin pagi berembus lembut di atas sawah Kedung Jati, membawa aroma tanah basah dan suara gemericik air dari parit kecil. Beberapa minggu telah berlalu sejak kejadian di hutan Keramat. Warga mulai hidup normal kembali, seolah semua mimpi buruk sudah berlalu. Tapi bagi Latif,
Bayangan malam itu masih membekas di setiap denyut jantungnya. Ia kini menempati rumah kecil di pinggir desa, dekat masjid yang dulu sering dijaganya bersama Kyai Marzuki. Setiap pagi ia mengajar anak-anak mengaji, dan setiap sore ia membantu warga membersihkan sawah serta memperbaiki langgar tua. Namun dalam hatinya, ada kehampaan yang tak bisa ia isi. Kadang ia menatap ke arah rumah besar Kyai Marzuki yang kini kosong. Di sana, angin selalu berhembus aneh, membawa aroma dupa samar. Beberapa kali, Latif melihat bayangan seseorang di jendela. Mungkin hanya pantulan cahaya, tapi kadang ia merasa itu adalah sosok Sulastri yang belum benar-benar tenang. Suatu sore, setelah azan asar, Latif didatangi oleh kepala desa Kasan. Wajahnya tampak gelisah, berbeda dari biasanya. "Latif, ada yang ingin kubicarakan. Boleh kita bicara di langgar?" Latif mengangguk. Mereka duduk berdua di serambi. Suara jangkrik mulai terdengar dari kejauhan, dan matahari menurun di balik perbukitan. "Sejak hutan itu bersih," ujar Kasan perlahan, "desa memang jadi tenang. Tapi, belakangan, beberapa hal aneh terjadi lagi." Latif menatapnya serius. "Aneh bagaimana, Pak?" Beberapa warga mengaku melihat api biru menari di tengah sawah malam-malam. Ada juga yang mendengar suara gamelan dari arah hutan, padahal tak ada acara apapun. Latif terdiam. Ia tahu, fenomena seperti itu tak bisa dianggap remeh. Apakah ada yang jatuh sakit lagi? Kasan menggeleng. "Belum. Tapi aku takut. Ini pertanda sesuatu akan terjadi." Malam itu, Latif tak bisa tidur. Ia duduk di serambi rumah sambil menatap langit. Angin malam membawa aroma yang tak asing, campuran wangi melati dan dupa. Hatinya langsung berdegup cepat. Itu aroma yang sama seperti ketika Mbah Suro muncul dulu. Ia berdiri dan menatap ke arah hutan. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya biru menari di antara pepohonan, seperti nyala api yang hidup. Tanpa berpikir panjang, Latif mengambil tongkat jati patahnya dan bergegas ke sana. Langkahnya cepat namun hati-hati. Setiap kali ia mendekat, cahaya itu tampak menjauh, seolah menuntunnya ke arah tertentu. Ia melewati kebun bambu, menuruni jalan setapak, hingga akhirnya tiba di sebuah tempat yang terasa asing. Padahal secara letak, masih di wilayah Kedung Jati. Di tengah padang ilalang itu berdiri sebuah batu besar dengan pahatan aksara Jawa kuno. Latif mendekat dan membaca samar tulisan yang terukir di sana. "Sangkan Paraning Dumadi, asal dan tujuan kehidupan." Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar pelan. Dari sela batu muncul kabut tipis, dan dalam kabut itu terdengar suara berat yang sangat dikenalnya. "Latif." Ia menegakkan badan. "Guru." Sosok Kyai Marzuki muncul perlahan dari kabut, mengenakan jubah putih dan wajah yang bersinar lembut. "Kau sudah melakukan tugasmu dengan baik, Nak." Tapi sesuatu yang lama terkunci kini mulai bergerak. Latif menatap penuh tanya. "Bukankah perjanjian sudah dihancurkan, Kyai? Mengapa masih ada tanda-tanda ini?" Kyai Marzuki menghela napas panjang. Perjanjian itu memang terputus. Tapi darah yang ditumpahkan dulu tetap menjadi bagian dari tanah ini. Jiwa-jiwa yang terikat padanya masih mencari penebusan. Jadi, masih ada yang belum bebas. "Ya," jawabnya lirih. "Ada satu roh tua. Roh penjaga sejati Kedung Jati. Ia bukan jahat, tapi terperangkap antara dunia manusia dan alam gaib. Dialah yang kini gelisah." Latif menunduk. "Apa yang harus saya lakukan, Kyai?" "Temuilah dia," jawab Kyai Marzuki. "Roh itu bersemayam di Sendang Pitu, sumber air tua di bawah tanah. Tapi hati-hati, tidak semua yang kau lihat di sana adalah kebenaran. Kau akan diuji oleh bayanganmu sendiri." Sebelum Latif sempat bertanya lebih jauh, sosok Kyai Marzuki perlahan memudar bersama kabut. Hanya suara lembut yang tersisa. "Ingat, cahaya sejati bukan untuk melawan gelap, tapi untuk memahaminya." Latif menatap tempat itu lama, lalu memutuskan untuk pergi ke Sendang Pitu keesokan harinya. Ia tahu, tugasnya belum berakhir. Pagi berikutnya, ia bersiap membawa kendi berisi air doa dan sedikit garam. Sulastri yang kini mulai pulih menghampirinya di halaman. "Kau hendak kemana, Nak?" "Ke Sendang Pitu, Bu."
Ada yang harus saya tuntaskan. Sulastri memandangnya dalam-dalam, lalu mengangguk perlahan. Kalau begitu, bawalah ini. Ia menyerahkan kain putih bertuliskan ayat Al-Kahfi. Ini peninggalan Kiai Marzuki. Katanya, jika suatu hari kau dihadapkan pada kegelapan batin, bacalah ayat ini. Latif menerima kain itu dan mencium tangan Sulastri. Terima kasih, Bu. Doakan saya. Ia lalu berjalan menuju arah barat, ke tempat Sendang Pitu berada. Perjalanan itu terasa sunyi. Hanya suara dedaunan dan langkah kakinya sendiri. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin terasa hawa aneh yang mengelilinginya. Hawa yang tidak jahat, tapi penuh misteri. Ketika akhirnya ia tiba di tepi Sendang, mata air itu tampak berkilau bening di bawah sinar matahari. 7 pancuran kecil mengalir lembut, dan udara di sekitarnya terasa sejuk. Namun di tengah ketenangan itu, Latif bisa merasakan sesuatu, getaran gaib yang kuat, seolah air itu menyimpan rahasia besar. Ia menatap permukaan air dan berucap pelan, jika benar di sini tempatnya, maka aku datang bukan untuk melawan, tapi untuk memahami. Air Sendang itu beriak perlahan. Dari pusaran di tengahnya muncul cahaya keemasan, membentuk sosok samar menyerupai manusia tua dengan sorot mata bijak. Jadi kau, pewaris cahaya Marzuki. Suara itu bergema lembut namun dalam. Mengapa datang padaku? Latif menunduk hormat. Aku datang membawa niat suci, untuk memohon kedamaian bagi Kedung Jati. Sosok itu menatapnya lama. Kedamaian hanya milik mereka yang berani menatap luka leluhurnya sendiri. Apakah kau siap menatap masa lalu yang disembunyikan? Latif menggenggam tongkatnya erat. Aku siap. Sosok itu tersenyum samar, lalu mengangkat tangannya. Permukaan air mendadak beriak kuat, dan dalam sekejap Latif terseret ke dalam pusaran air bercahaya. Suara denting gamelan samar terdengar, dan pandangannya berubah menjadi gelap. Ia tak tahu, apakah ia sedang tenggelam, atau sedang memasuki masa lalu Kedung Jati yang selama ini terkubur oleh waktu. Latif terjatuh di tanah yang lembab dan berdebu. Saat membuka mata, ia menyadari bahwa dirinya tidak lagi berada di tepi Sendang. Di sekelilingnya berdiri pepohonan besar, tapi semuanya tampak lebih hijau dan segar, seperti hutan Kedung Jati di masa silam. Udara terasa hangat, dan dari kejauhan terdengar suara gamelan lembut bercampur tawa manusia. Ia bangkit perlahan. Di depan matanya terbentang pemandangan desa Kedung Jati, tapi dalam bentuk yang berbeda. Rumah-rumah berdinding bambu berdiri rapi, dan di tengah desa tampak para petani bekerja dengan wajah ceria. Tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Suasana damai menyelimuti semuanya. Apakah ini Kedung Jati di masa lalu? Bisiknya. Suara lembut di belakangnya menjawab. Benar, Nak. Latif menoleh dan melihat seorang lelaki tua bersorban putih berdiri dengan senyum hangat. Wajahnya mirip Kiai Marzuki, tapi lebih muda. Aku adalah Kiai Jagabaya, penjaga pertama desa ini. Latif terkejut. Jadi, Kiai yang dulu membuat perjanjian dengan roh leluhur. Jagabaya menunduk pelan. Ya, tapi tak seperti yang diceritakan orang. Aku tidak berniat memanggil kegelapan. Aku hanya ingin melindungi rakyatku dari kelaparan. Kiai Jagabaya kemudian mengisyaratkan Latif untuk mengikutinya. Mereka berjalan menuju lapangan besar di tengah desa. Di sana, puluhan warga sedang berdoa di bawah pohon beringin raksasa. Di depan mereka, tampak sesajen diletakkan di atas batu datar. Dulu, ujar Kiai Jagabaya pelan, tanah Kedung Jati dilanda kekeringan panjang. Orang-orang mati kelaparan. Aku memohon kepada Allah, tapi hujan tak kunjung turun. Dalam keputusasaan, aku mendengar bisikan, janji dari makhluk yang mengaku sebagai penjaga tanah Jawa. Ia berkata, jika aku bersedia mengikat sumpah, desa ini tak akan mati. Latif menatapnya lekat. Dan Anda menyetujui perjanjian itu? Dengan hati penuh ragu, jawab Kiai Jagabaya lirih. Aku menulis ikrar di batu altar dan meneteskan darahku sendiri sebagai tanda. Saat itu, hujan pun turun. Sawah menghijau kembali. Tapi, aku tak tahu bahwa janji itu bukan hanya untukku. Ia mengikat semua keturunan Kedung Jati. Angin berhembus pelan. Langit yang tadi cerah perlahan berubah kelabu.
Para warga di lapangan mulai menatap ke langit dengan wajah cemas. Dari arah timur, kabut hitam bergulung, dan di tengahnya muncul sosok raksasa hitam bermata merah, wajah yang samar-samar mirip Mbah Suro. "Itu dia," ujar Jagabaya dengan suara berat. "Makhluk yang dulu kusebut penjaga." Ia menagih janji setiap kali manusia lupa bersyukur. Latif menatap pemandangan itu dengan ngeri. Ia melihat Jagabaya dan para warga berlari ketakutan. Beberapa jatuh tersungkur dan langsung membeku. Tubuh mereka menghitam seperti arang. "Begitulah awal kutukan Kedung Jati," lanjut sang kiai dengan mata sendu. "Aku mencoba melawannya. Tapi semakin aku melawan, semakin besar kekuatannya. Karena setiap perlawanan yang dilandasi ketakutan, justru memberi makan pada kegelapan." Latif menunduk, mencoba memahami. Jadi, perjanjian itu bukan semata karena keserakahan, tapi karena keputusasaan manusia. Kiai Jagabaya mengangguk. Kegelapan sering lahir bukan dari niat jahat, melainkan dari doa yang salah arah. "Aku menyesalinya seumur hidup." Maka rohku dan roh makhluk itu terus terikat, menjaga dan mengutuk desa ini sekaligus. Tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar. Jagabaya menatap ke langit dengan wajah tegang. "Waktumu di sini hampir habis, Nak. Tapi dengarkan ini, roh penjaga sejati itu bukan musuhmu. Ia hanya menunggu pengampunan." Latif terperanjat. "Bagaimana caranya aku mengampuni roh yang telah menelan nyawa banyak orang?" Jagabaya menatapnya dalam-dalam. "Dengan doa, bukan amarah. Dengan pemahaman, bukan perlawanan. Jika kau menemukannya nanti, jangan perangi dia, rangkullah." Suara gamelan berubah cepat, semakin keras, seperti tanda akhir dari visi itu. Cahaya putih menyilaukan menelan pemandangan desa. Latif menutup matanya, dan dalam sekejap, ia kembali berada di tepi sendang pitu. Ia terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Tapi suara di sekitar sendang kini berbeda. Ada getaran lembut, seperti napas kehidupan. Airnya tampak berkilau emas, dan di permukaannya muncul bayangan samar, sosok tua dengan tubuh setengah manusia, setengah cahaya. "Roh penjaga," bisik Latif. Sosok itu menatapnya. Tidak ada kebencian di wajahnya, hanya kesedihan yang dalam. "Aku telah melihat niatmu, anak muda. Kau datang bukan membawa senjata, tapi cahaya." Latif menunduk hormat. "Aku datang untuk memohon agar Kedung Jati benar-benar bebas. Aku tahu kau pernah disalahpahami, tapi sekarang, izinkan aku menutup perjanjian ini dengan doa, bukan darah." Sosok itu mendekat. "Doa?" Suaranya bergema. Manusia jarang percaya doa bisa menghapus dosa leluhurnya. Latif mengangkat tangan, memegang kain putih pemberian Sulastri. Ia mulai melantunkan ayat Al-Kahfi dengan penuh penghayatan. Suaranya lembut tapi tegas, menggema di seluruh lembah. Angin berputar di sekitar sendang. Airnya mulai beriak kuat, namun bukan dengan amarah, melainkan seperti sedang menjawab doa itu. Dari pusaran cahaya, roh penjaga itu tersenyum, lalu perlahan memudar menjadi ribuan cahaya kecil yang berterbangan ke langit. Hening. Latif berlutut, meneteskan air mata. Ia tahu, roh itu akhirnya bebas, bukan karena dikalahkan, tapi karena dimaafkan. Dalam keheningan itu, suara Kiai Marzuki terdengar samar dari kejauhan, lembut seperti hembusan angin. "Kau telah menyembuhkan luka yang bahkan aku tak mampu sembuhkan, Nak. Kedung Jati kini benar-benar damai." Latif menatap langit yang kini cerah tanpa kabut, dan air sendang yang mengalir jernih. Di hatinya, ia tahu, tugasnya hampir selesai. Tapi di balik ketenangan itu, ia juga sadar, setiap kedamaian adalah hasil dari pengorbanan yang panjang. Ia memungut pecahan tongkat jati yang kini tenggelam di dasar air, lalu berbisik pelan, "Guru, perjanjian lama telah berakhir. Tapi cahaya yang kau wariskan akan terus kujaga." Di kejauhan, burung-burung terbang berkelompok ke arah matahari terbenam, membawa pertanda bahwa malam nanti, Kedung Jati akan benar-benar tidur dalam kedamaian untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Fajar menyingsing perlahan di ufuk timur, menembus kabut tipis yang menggantung di atas desa Kedung Jati. Cahaya keemasan pagi menyapu pepohonan jati dan atap rumah-rumah yang kini tampak damai. Tak ada lagi suara tangisan misterius, tak ada ayam yang mati mendadak,
dan udara pagi terasa segar untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Latif berdiri di depan pesantren tua milik Kyai Marzuki. Pagar bambunya masih kokoh, tapi ket dindingnya mulai memudar. Ia memandangi halaman itu dengan tatapan hening, seolah setiap sudut masih menyimpan jejak sang guru. Burung-burung gereja berkicau di genting, seakan menyambut kedamaian baru yang lahir setelah badai panjang. Semua sudah berakhir, guru, gumamnya lirih. Tapi kepergianmu masih terasa berat. Di dalam musola kecil, beberapa santri baru terlihat sedang membersihkan sajadah dan mengatur kitab. Mereka menatap Latif dengan penuh hormat, menyadari bahwa ia bukan hanya murid terakhir Kyai Marzuki, tapi juga pewaris tanggung jawab spiritual desa itu. Seorang santri muda mendekat, membawa segelas air hangat. Kang Latif, warga sudah berkumpul di balai desa. Mereka ingin mendengar kabar terakhir dari panjenengan. Latif mengangguk, mengambil gelas itu, dan meneguk perlahan. Baik, sebentar lagi aku ke sana. Langkahnya menyusuri jalanan desa yang dulu begitu mencekam. Kini, anak-anak berlarian sambil tertawa. Ibu-ibu menjemur padi, dan para bapak mulai kembali ke sawah. Wajah mereka tak lagi dipenuhi ketakutan. Ada sinar kehidupan yang kembali menyala. Di balai desa, suasana hening begitu Latif tiba. Kepala desa, Pak Surono, berdiri di depan warga yang duduk bersila di lantai bambu. Ketika melihat Latif datang, semua serentak menunduk memberi salam. Assalamualaikum, Kang Latif, ucap Pak Surono pelan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Latif, suaranya mantap namun lembut. Pak Surono menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kami semua berutang nyawa padamu, dan pada almarhum Kyai Marzuki. Kalau bukan karena kalian, mungkin Kedung Jati sudah lenyap dari peta. Latif menggeleng pelan. Jangan begitu, Pak. Semua ini bukan karena saya. Ini karena keimanan warga Kedung Jati yang akhirnya kembali pada Tuhan. Kyai Marzuki hanya membuka jalan, dan saya hanya melanjutkannya. Suara isak tangis terdengar dari barisan belakang. Seorang ibu tua berdiri, memeluk syalnya. Anak saya dulu kerasukan dan hampir mati, Kang. Tapi semalam dia bangun, sehat, dan memanggil nama Kyai. Katanya, Kyai sudah tersenyum. Air mata mengalir di pipi Latif. Ia tahu, itu tanda bahwa roh Kyai Marzuki benar-benar telah damai. Setelah pertemuan itu, Latif berjalan sendirian ke pemakaman di belakang pesantren. Di sana, nisan Kyai Marzuki berdiri sederhana di bawah pohon sawo tua. Di depannya, masih ada sisa dupa dan beberapa bunga melati kering. Latif berlutut dan menyentuh batu nisan itu. Guru, desa ini sudah aman. Roh leluhur sudah kembali pada cahaya. Tapi aku tahu, semua ini takkan terjadi tanpa pengorbananmu. Angin bertiup lembut, seolah menjawab kata-katanya. Tiba-tiba, dari arah jalan kecil di tepi sawah, muncul sosok perempuan tua berpakaian kebaya hitam. Wajahnya teduh, matanya lembut, Sulastri. Ia datang sambil membawa kendi kecil berisi air dari sendang. Air ini, dari sendang pitu, katanya sambil tersenyum. Kau harus menaburkannya di makam Kyai, agar seluruh ikatan lama benar-benar putus. Latif menerima kendi itu dengan hormat. Ia membuka tutupnya, lalu perlahan menuangkan air tersebut di atas tanah makam. Aroma wangi pandan dan melati menyebar di udara. Sulastri menatap ke langit, suaranya lirih. Dulu, air ini tempat roh penjaga bersemayam. Kini ia telah kembali menjadi bagian dari alam, dari kehidupan. Latif menatap perempuan itu dalam diam. Apakah tugasmu juga sudah selesai, Mbah? Sulastri tersenyum samar. Tugasku hanya memastikan keseimbangan tetap ada. Sekarang, waktuku untuk pergi. Ia menatap Latif dalam-dalam. Jangan biarkan ilmu Kyai hilang. Doa dan ilmu itu harus tetap hidup di hati santri-santrimu nanti. Sebelum Latif sempat menjawab, angin bertiup kencang. Bunga melati beterbangan, dan sosok Sulastri perlahan menghilang bersama angin, meninggalkan aroma wangi yang menenangkan. Latif menunduk, menatap kendi kosong di tangannya. Ia tahu, Sulastri bukan manusia biasa. Mungkin penjaga terakhir yang tersisa dari perjanjian lama itu. Matahari semakin tinggi. Ia berdiri, menatap ke arah pesantren.
Dalam bayangannya, ia masih bisa melihat sosok Kiai Marzuki duduk di beranda, mengaji dengan suara rendah yang penuh makna. Hari-hari berikutnya, Latif mulai mengajar para santri muda. Ia membuka kembali kitab-kitab lama peninggalan Kiai Marzuki dan menulis ulang ajaran-ajaran sang guru. Tapi kali ini, ia menambahkan satu bab baru, tentang ampunan dan keseimbangan antara manusia dan alam. Waktu berlalu. Setiap malam Jumat, Latif menyalakan pelita di depan musola dan membaca doa tahlil untuk Kiai Marzuki. Di luar, warga membawa bunga dan air sendang untuk tabur doa, bukan lagi sesajen untuk roh. Desa Kedung Jati kini dikenal sebagai desa religius yang tenang. Orang-orang dari luar datang berziarah ke makam Kiai Marzuki, bukan untuk mencari kesaktian, tapi untuk mencari kedamaian. Pada suatu malam, ketika langit penuh bintang, Latif duduk di serambi musola. Angin malam berhembus lembut membawa bisikan yang akrab di telinganya. Latif, suara itu lembut, penuh kasih. Jaga Kedung Jati, karena kedamaian tak pernah abadi tanpa doa. Latif tersenyum. Ia tahu, itu suara gurunya. Ia menengadah, memandang bintang-bintang yang berkerlip di atas sana. Insya Allah, guru, jawabnya pelan. Aku akan menjaga cahaya ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, bintang di atas Kedung Jati bersinar paling terang. Seolah alam turut bersujud dalam damai, mengakhiri kisah panjang tentang santet, kegelapan, dan penebusan. Namun bagi Latif, ini bukan akhir. Ini hanyalah permulaan bab baru. Kisah tentang menjaga iman di tengah dunia yang selalu berputar antara terang dan gelap.